Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, semuanya baik ya? Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Oke, sekali lagi masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Oke, anak-anak, seperti biasa, kita mulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Oke, silakan. Siapa yang diundang berdoa? Teman-teman, kita belajar doa dimulai. Amin. Terima kasih Tiara. Oke, selanjutnya Ibu mau meminta kehadiran kalian dulu ya. Oke, Kabar Mati. Adel, Alda, Aldi, Alia, Uce, Alvaro, Alfredo, Sheila, Daud, Dea, Desri, Tiara, Evelyn. Oke, anak-anak. Hari ini sebelum kita lanjut dengan proses pembelajaran dan hari ini, Ibu punya satu game dulu. Ibu punya satu permainan untuk kalian. Oke, semuanya berdiri dulu. Jadi permainannya itu adalah permainan konsentrasi. Apa itu? Konsentrasi. Jadi tugas kalian itu cuma konsentrasi. Semua tangannya di atas. Ayo tangannya di atas. Tinggi. Kemudian gorengnya. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Tiara. Ada yang tidak boleh tadi kenapa? Stop. Kenapa putar? Oke, sekali lagi. Putar, stop. Putar, stop. Putar, pegang telinga. Telinga mana telinga? Telinga mana? Oke. Berarti ada yang masih belum konsentrasi. Ya, Bapak berikan aplaus. Anak-anak, hari ini kita masuk dengan tema atau dengan materi yang baru, yaitu tentang unsur-unsur puisi rakyat. Tahu ya? Unsur-unsur puisi rakyat. Jadi materi kita hari ini tentang unsur-unsur puisi rakyat. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama itu melalui proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami pengertian puisi rakyat. Yang kedua itu mengenal dan mengidentifikasi puisi rakyat. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi unsur-unsur puisi rakyat. Nah, sebelum kita lanjut lagi, aku mau tanya nih, di antara kalian siapa yang tahu apa itu puisi rakyat? Amel. Puisi rakyat adalah warisan sastra bisa berupa puisi yang tidak diketahui pengarangnya. Oke, bagus. Ada lagi yang tahu apa itu puisi rakyat? Alia? Rakyat adalah puisi yang mengaku nilai-nilai nasional, agama dan budaya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, bagus. Berikan aplaus untuk teman-teman. Oke, selanjutnya. Siapa yang tahu jenis-jenis puisi rakyat itu apa saja? Dia? Pantun. Bagus. Apa lagi? Oke, berikan aplaus untuk dia. Nah, dari yang sudah
lainnya. Nah, jadi tujuan puisi rakyat itu adalah menghibur, selain menghibur dia juga mendidik, kemudian memberikan nasihat, kemudian dia juga mengajak pada kebaikan, tidak membuat pada keburukan, kemudian dia juga menghibur membaca. Nah, di situ sudah paham pengertian dan tujuan dari puisi rakyat? Nah, jadi kalau yang mau diterapkan, saya mungkin lakukan. Jadi ini sudah itu apa? Ini sudah merangkum sepanjang mungkin sehingga mungkin tentang pengertian dari puisi rakyat kemudian tujuannya. Nah, yang berikut itu adalah ciri umum puisi rakyat. Selain dari pengertian, dia juga punya ada ciri umum. Ciri umum dari puisi rakyat. Ciri umum puisi rakyat itu ada 4. Yang pertama itu anonim. Apa itu? Anonim. Ya. Nah, anonim itu kayak pengarang. Jadi kalau jadi puisi rakyat itu sudah diketahui pengarangnya itu siapa, ya. Dan dia itu merujuk ke pengarang, sudah diketahui pengarangnya. Oke, yang kedua itu ada sastra lisan. Apa itu? Sastra lisan. Sastra lisan. Nah, sastra lisan itu berarti dia disampaikan dari mulut ke mulut, kan secara lisan. Nah, yang ketiga itu adalah terikat aturan. Nah, dia dikatakan terikat aturan karena bentuknya itu dia terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris, ya, seperti jumlah baris, kemudian ada pola rima juga diatur, dia punya suku kata, yaitu dia diberikan oleh aturan. Oke, dan yang keempat itu dia punya isi. Nah, isinya itu berupa nasihat atau nilai. Berupa nasihat atau nilai. Oke, berupa nasihat atau nilai. Itu adalah ciri umum puisi rakyat. Ada 4 ya. Sudah? Paham? Oke. Nah, kita lanjut lagi dengan jenis. Selain dia punya pengertian, ciri umum, dia juga punya jenis. Nah, tadi ada teman yang sudah menyebutkan ke jenis puisi rakyat. Contoh hanya salah satu, yaitu apa itu? Pantun. Ya. Yang pertama itu adalah pantun. Nah, kita lihat jenis puisi rakyat yang pertama adalah pantun. Dia punya unsur-unsur. Yang pertama itu adalah bait. Oke? Yang pertama itu adalah bait. Dia terdiri atas 4 baris. Kemudian ada suku kata. Ada apa itu? Suku kata. Nah, setiap baris itu umumnya dia terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Kemudian kita lihat di unsur berikut itu adalah rima. Rima atau pola akhir. Nah, pola akhirnya itu adalah AB, iya kan? Ya. AB. Itu untuk pantun. Kemudian kalau bunyi akhir baris 1 itu sama dengan baris ke-3. Sedangkan yang kedua itu sama dengan yang ke-4. Oke. Nah, yang berikut itu adalah struktur isi. Nah, struktur isi itu dia terbagi 2. Yang pertama baris 1 dan baris 2. Kemudian yang kedua baris 3 dan ke-4. Kalau baris 1 dan 2 itu dia hanya berisi sampiran, ya. Sedangkan yang ketiga dan keempat itu dia merupakan isi atau maksud pesan dari pantun itu. Oke? Nah, itu adalah jenis puisi rakyat. Yang pertama itu pantun. Yang kedua itu ada apa? Gurindam. Ada apa itu? Gurindam. Yang kedua itu adalah gurindam. Nah, gurindam itu kalau untuk bait dia punya unsur. Yang pertama itu ada bait. Kalau dia punya bait dia terdiri itu hanya 2 baris. Kalau pantun tadi berapa baris? 4. Sedangkan gurindam itu dia terdiri hanya 2 baris, ya. Dia terdiri hanya 2 baris. Kemudian pola rima. Nah, pola rimanya juga berbeda dengan pantun. Kalau pola rimanya itu adalah
yang di baris pertama. Oke. Kemudian fungsi berupa petunjuk atau filosofi, ya filosofi hidup. Itu tentang gurindam. Kemudian yang ketiga itu ada syair. Apa itu? Syair. Ya. Yang ketiga itu adalah syair. Nah, kalau syair dia sama kayak pantun. Dia terdiri atas 4 baris. Kalau gurindam dia hanya terdiri dari 2 baris. Dia sama seperti pantun. Jadi dari 4 baris. Kemudian dia juga ada punya suku kata sama seperti pantun dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, kemudian kalau pola rimanya berbeda. Dia berbeda dari yang pantun sama dengan gurindam. Kalau syair itu pantunnya adalah a. Kan ada 4 kan, 4 baris. Dia punya pola rima berbeda dengan gurindam sama pantun. Kemudian kita lihat isi. Nah, kalau syair isinya itu semua baris 1, baris 2, baris 3 dan baris 4 itu dia merupakan isi. Semuanya itu merupakan isi atau cerita. Jadi sehingga dia di syair ini dia tidak memiliki tampilan seperti pantun. Memang sama 4 baris, tapi dia berbeda. Kalau pantun ada tampilannya. Kalau syair dia tidak pakai tampilan karena dia dari baris 1 sampai baris 4 itu semua merupakan isi. Kemudian kita lihat fungsi. Nah, fungsi dari syair isinya itu berfungsi mengisahkan cerita atau dongeng, ya, atau peristiwa secara berutuh dan juga dia menggunakan bahasa biasa. Oke. Nah, sampai di sini semuanya sudah paham? Sudah. 3 jenis puisi rakyat beserta unsur-unsurnya? Sudah. Oke, sudah catat juga? Sudah. Nah, kalau sudah paham, Ibu mau kasih tugas ya untuk kalian. Tugasnya kalian bentuk 4 kelompok dulu. Boleh pilih teman, silakan 4 kelompok. Oke. Sekarang 4 kelompok berbeda dari orang Ibu. Terserah, yang penting bikin 4 orang. Ya 5 sampai 6 lah. 4 kelompok, ayo. 5 sampai 6. Ayo. Oke, semua sudah membentuk 4 kelompok? Sudah. Nah, di sini Ibu akan kasih tugas untuk kalian. Ada 2 puisi rakyat, ya. Ada 2 puisi rakyat yang nanti akan kalian analisis. Jadi yang pertama, kalian tentukan dulu 2 puisi rakyat ini dia termasuk di jenis yang mana. Setelah kalian sudah menemukan dia termasuk di jenis pantun kah, gurindam kah, atau syair kah, ya. Kalau kalian sudah menemukan jenisnya, baru kalian menganalisis unsur-unsur yang terkandung di dalam jenis puisi tersebut. Kalau misalkan kalian bilang jenis puisi rakyat ini menurut kelompok kami dia termasuk di jenis gurindam. Nah, berarti kalian menganalisis unsur-unsurnya berdasarkan dari unsur gurindam. Oke, sudah paham? Siap. Ini kelompok Oke, anak-anak, jadi kalian semua sudah bisa mempresentasikan hasil dari puisi rakyat yang sudah kamu baca. Nah, tadi ada berapa? 2. Ada puisi rakyat ada 2. Jadi kalian